Ya, saya kira ini akan menarik sekali apabila semua orang menyadari bahwa kita mengarah ke satu keseragaman dalam arti yang sangat positif. Kesadaran ya, untuk meningkat. Bukan suatu kesadaran yang dipaksakan, misalnya semuanya harus kuning seperti zaman dulu. Ya. Jadi, dan ini kan tentu semuanya terkait dengan kemajuan-kemajuan teknologi. Dan politik. Tadi waktu pagi menyatakan apakah Amerika melakukan ini tidak ada agenda politik. Tentu mereka ada agenda politik. Politik kan bicara soal power. Ya, jadi akan direpress supaya masyarakat luas tidak tahu. Tapi sekarang ada gerakan yang luar biasa di Amerika dan di dunia yang disebut exopolitik. Exopolitik itu adalah bagaimana kita membuat policy ya supaya kita bisa berkomunikasi ya dengan melakukan hubungan dengan alien itu sehingga bisa win-win, bukan win-lose. Kalau sekarang kelihatan sekelompok negara menggunakan teknologi alien, ya, dan banyak negara lain yang tidak tahu ada win-lose. Nah, exopolitik adalah gerakan mengatakan kenapa ini tidak dipublikasikan secara meluas, ya, sehingga ada namanya diplomasi antara warga planet di dunia ini dengan alien. Dan kalau kita lihat sekarang dari politik, kalau kita lihat di internet, mereka selama 6 bulan berturut-turut ranking nomor 1. Jadi kelihatan ada satu kesadaran global, kesadaran di bumi ini, sekarang sudah mulai aware dengan hal yang seperti itu. Atau mungkin jangan-jangan ada juga kan orang yang mengatakan atau bahkan percaya bahwa sebenarnya kita ini sedang dijadikan objek eksperimen, di mana misalnya alien atau extraterrestrial ini memberikan suatu teknologi atau pengetahuan tertentu pada kelompok ras tertentu. Lalu mereka ingin melihat reaksinya, apa yang akan terjadi. Sebelum mereka mengambil suatu tindakan-tindakan konkret lain yang entah itu bersifat vested interest atau untuk kepentingan bersama. Kenapa tidak mungkin? Ya, kita melihat bahwa kita ini diciptakan kan dari tanah, ya, dan semua elemen itu yang di tanah itu ada di tubuh kita. Tapi sebelum manusia diciptakan, yang sebelum manusia ada, yang ada apa? Yang adalah bakteri. Ya, dan kalau kita lihat bakterinya datang dari mana? Ternyata terbukti bahwa semua meteor yang datang, mereka menyimpan banyak sekali bakteri. Jadi kemungkinan itu adalah semacam robot ya, yang dikirim melalui meteor ya menjadi seperti mesin. Bakteri itu kan seperti mesin ya. Nanomesin. Betul. Nanomesin yang dikirim sama nanomesin dan setiap kali terjadi pencairan es, meteor-meteor ini atau bakteri-bakteri yang terendam yang tertutup oleh es, dia akan terjadi pandemik. Nah, waktu terjadi pandemik terjadi terjadi yang seleksi, ya, dan terjadi seleksi siapa yang survive, siapa yang tidak. Orang yang pada kondisi tertentu dia bisa survive, tapi pada kondisi yang tertentu dia bisa tidak survive. Nah, penelitian ini oleh Denion, ya, mengenai dulu pernah dengar spontaneous generation. Kalau kita taruh daging, kita tutup dagingnya, setelah 3 hari akan keluar ulat. Lalu mereka kan ini spontan generation, ulatnya akan muncul tiba-tiba. Nah, sekarang percobaannya sudah lebih jauh. Mereka ambil bakteri yang tidak suka dengan laktos, lalu ditaruh dalam ruangan vakum, dia tidak suka laktos, lalu dikasih laktos di sebelahnya. Bakteri ini tidak suka dengan laktos, tapi karena dia dikurung dalam satu ruangan dan tidak bisa bikin apa-apa lagi, bakteri ini berubah bentuknya, dia menyukai laktos. Artinya apa? Artinya environment bisa merubah genetik satu ciptaan. Kalau kita lihat juga sejarah manusia dari Neanderthal ke Cro-Magnon ke Homo sapiens, tidak ada missing link-nya. Yang terjadi apa? Spontaneous generation. Artinya terjadi mutasi consciousness dan terjadi juga mutasi fisik. Kembali lagi ke kalender Maya atau ke extraterrestrial intelligence. 2012 secara galaktik akan terjadi episode yang akan sangat besar yang akan merubah consciousness manusia. Nah, saya memperkirakan mungkin kita akan naik level tipe kita dari 0,73 mungkin kita akan naik jadi ke tipe 1. Oh ya, dan mungkin juga selain itu tadi, bisa terjadi mutasi atau penciptaan suatu sistem ekologi baru. Ini ada salah satu contohnya, saya pernah baca dan lihat fotonya itu. Di salah satu
pabrik pembuatan pesawat terbesar di dunia milik McDonnell Douglas, di hanggar yang sangat besar. Tiba-tiba di salah satu titik di dalam hanggar itu muncul suatu sistem ekologi baru. Di situ tiba-tiba muncul ada awan, lapisan awan tertentu yang bisa bahkan mendatangkan hujan, satu lapisan tanah dan lain sebagainya, sebagaimana layaknya suatu sistem ekologi yang berlaku di bumi. Jadi mereka bilang ini satu subsistem ekologi. Itu yang disebut namanya epigenetik. Karena ada lingkungan tertentu dia akan tercipta environment tertentu. Iya, nanti Anda jelaskan ini setelah pesan-pesan berikut. Oke, pemirsa, kita bertemu lagi dalam sesi berikutnya.